Selamat siang Ibu Ros dan teman-teman yang terkasih. Terima kasih kami akan melanjutkan presentasi untuk hari yang kedua dengan tema alat permainan edukatif untuk mengembangkan kecerdasan majemuk dan alat permainan edukatif untuk anak berkebutuhan khusus. Perkenalkan, nama saya Yosefina Fobia NRP 1613018011 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Widya Yulianti, NRP 161308016. Ada begitu banyak sarana yang bisa kita gunakan untuk mengembangkan kecerdasan anak usia dini. Salah satu sarana yang bisa kita gunakan adalah alat permainan edukatif yang bertujuan untuk memberikan stimulus dan mengembangkan kecerdasan anak usia dini. Mengenai konteks ini, alat permainan edukatif dapat dijadikan sebagai sumber belajar bagi anak, karena dunia anak adalah bermain. Berikut ini saya akan memaparkan secara singkat bagaimana cara kita mengetahui ciri-ciri anak yang memiliki kecerdasan dan alat permainan edukatif apa saja yang bisa kita gunakan sebagai sarana untuk membantu anak mengembangkan kecerdasan majemuk yang dimilikinya. Yang pertama, alat permainan edukatif untuk kecerdasan linguistik. Menurut Melvin, kecerdasan linguistik merupakan kemampuan untuk menyusun pikiran dengan jelas dan mampu menggunakannya secara kompeten dalam berbicara, membaca, dan menulis. Biasanya, kecerdasan ini dimiliki oleh para orator, negosiator, pengacara, dan lain-lain. Nah, secara sederhana bagi anak usia dini yang memiliki kecerdasan linguistik muncul ciri-ciri sebagai berikut. Dari lahir sampai dengan 1 tahun, anak bisa merespon jika namanya dipanggil. Kemudian di usia 1-2 tahun, anak mengenal suara orang terdekatnya, misalnya suara papa, mama. Kemudian di usia 2-3 tahun, anak mampu mengenal suara benda, binatang, dan orang. Sementara di usia 3-4 tahun, anak mampu mengenali dan hampir bisa menirukan berbagai suara. Dan di usia 4-5 tahun, anak mampu mengenal masing-masing bunyi huruf. Kemudian di usia 5-6 tahun, anak mampu berbicara dengan lancar, mampu bertanya lebih banyak dan menjawab lebih kompleks. Kemudian anak mampu mengenal bilangan dan berhitung sederhana. Alat permainan edukatif yang dapat kita gunakan untuk mengembangkan kecerdasan linguistik adalah buku cerita dan pasel huruf. Buku cerita termasuk alat permainan edukatif yang berfungsi sebagai media untuk menstimulasi kecerdasan linguistik anak usia dini. Penggunaan alat permainan ini adalah dengan membacakan cerita yang terdapat dalam buku cerita tersebut. Nah, ketika anak mendengarkan cerita, anak akan secara langsung menambah kosakata baru yang akan meningkatkan kemampuan linguistiknya. Sedangkan dalam pasal huruf, membantu anak mengembangkan kecerdasan linguistiknya melalui kegiatan mencocokkan potongan-potongan huruf ke dalam papan yang telah tersedia, seraya menyebut nama hurufnya. Yang kedua, alat permainan edukatif untuk mengembangkan kecerdasan matematis logis. Kecerdasan matematis logis ialah kemampuan untuk menangani perhitungan dan bilangan, pola pikir logis dan ilmiah. Biasanya, kecerdasan ini dimiliki oleh para ilmuwan, matematikawan, saintis, filsuf, fisikawan, dan lain-lain. Kecerdasan ini memiliki dua unsur, yaitu matematika dan logika. Dua unsur ini disatu padukan sehingga tidak menjadi berbeda atau tidak dapat dipisahkan. Nah, kebanyakan orang berpikir bahwa kecerdasan matematika hanya dikenal dengan bilangan atau perhitungan, padahal memiliki banyak aspek. Kecerdasan matematis logis ini memampukan anak untuk mampu berpikir logis, memecahkan masalah, pola pikir deduksi dan induksi, kemampuan mengenal pola hubungan, dan mampu memecahkan masalah sederhana. Ciri-ciri anak yang memiliki kemampuan matematis logis adalah ketika di usia lahir sampai dengan 1 tahun, anak mampu mengenal benda, mengenal warna. Usia 1-2 tahun mengenal bentuk, mengenal rasa, manis, pahit, dan asam. Kemudian di usia 2-3 tahun, anak mampu mengenal kelompok benda yang berbentuk sama. Kemudian usia 3-4 tahun, anak mampu membedakan bentuk dan ukuran. Misalkan besar kecil, panjang pendek, sedikit banyak, dan lain-lain. Di usia 4-5 tahun, anak mampu menunjukkan rasa ingin tahu mengenai cara kerja sesuatu. Kemudian di usia 5-6 tahun, anak mampu mengurutkan bilangan 1 hingga minimal 50.
Alat permainan edukatif yang dapat kita gunakan untuk mengembangkan kecerdasan matematis logis adalah melalui balok dan pasel angka. Pasel angka merupakan alat permainan edukatif yang dapat dimanfaatkan sebagai media menstimulasi kecerdasan matematis logis, yaitu dengan mencocokkan angka dalam papan yang telah tersedia sesuai dengan bentuk angka masing-masing. Sedangkan dalam balok, melatih anak untuk mengembangkan kreativitas dan logika dengan menyusun balok sesuai dengan keinginannya. Yang ketiga, alat permainan edukatif untuk meningkatkan kecerdasan visual spasial. Kecerdasan visual spasial adalah kemampuan untuk melihat suatu objek dengan sangat detail. Kemampuan ini dapat merekam objek yang dilihat dan didengar serta pengalaman-pengalaman lain di dalam memori otaknya dalam waktu yang sangat lama. Jika suatu saat ketika anak diminta untuk menjelaskan apa yang telah direkamnya, anak mampu melukiskannya dalam suatu kertas dengan sangat sempurna. Nah, biasanya kecerdasan ini dimiliki oleh para arsitek, fotografer, seniman, pilot, pembahat patung, penemu teknologi, dan lain-lain. Sederhana, anak usia dini yang memiliki kemampuan ini adalah menunjukkan ciri-ciri sebagai berikut. Usia lahir sampai dengan 1 tahun, anak mampu bermain melihat gambar warna-warni. Kemudian, anak sering asik bermain sendiri. Di usia 1 sampai dengan 2 tahun, anak menikmati barang mainannya sendiri, melihat setiap barang mainan atau sembarang objek dalam waktu yang agak lama. Kemudian di usia 2 sampai 3 tahun, anak mampu menggambar, membuat sketsa dan melukis. Usia 3 sampai 4 tahun, anak mampu membuat komposisi warna lukisannya sendiri. Usia 4 sampai 5 tahun, anak mampu memahami peta, gambar, skema, dan lain-lain. Kemudian usia 5 sampai dengan 6 tahun, anak mampu menghitung dengan cara mengawang atau mencongak. Kemudian, anak juga mampu mengarang cerita pendek. Kecerdasan visual spasial anak usia dini dapat dikembangkan melalui berbagai alat permainan edukatif, seperti bak pasir dan menggambar. Nah, dalam bak pasir membantu anak untuk menggambarkan imajinasinya, seperti membangun rumah-rumahan, gua, lubang, dan lain-lain. Sedangkan melalui menggambar, melatih anak untuk mengembangkan dan menggambarkan imajinasi serta kreativitasnya. Keempat, alat permainan edukatif untuk meningkatkan kecerdasan musikal. Kecerdasan musikal merupakan kemampuan untuk menyimpan nada, mengingat irama yang secara emosional terpengaruh oleh musik. Musik juga disebut sebagai bahasa emosi yang mampu mempengaruhi hati yang paling dalam, dan ini tidak bisa dilakukan oleh seni lain kecuali oleh seni musik. Nah, secara sederhana, anak yang memiliki kecerdasan musikal memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Di usia lahir sampai dengan 1 tahun, anak mampu mendengarkan musik, mampu bertepuk tangan. Di usia 1 sampai 2 tahun, anak mampu mendengarkan musik, mampu bertepuk tangan sesuai dengan irama. Usia 2 sampai dengan 3 tahun, anak senang mendengarkan musik dan mengikuti irama. Kemudian di usia 3 sampai 4 tahun, anak senang menari-narikan tangan jika mendengarkan musik. Anak mampu menyanyikan cuplikan-cuplikan lagu sesuai dengan irama. Usia 4 sampai 5 tahun, anak mengenal dan mampu menyebut nama-nama lagu populer, sering meliuk-liukkan tubuh sesuai dengan irama, mampu menyanyikan sebagian dari lagu sesuai irama. Di usia 5 sampai dengan 6 tahun, anak mampu bernyanyi secara kor atau berkelompok, kemudian mampu mengikuti gerak tari sebuah lagu sederhana. Kecerdasan musikal anak dapat dikembangkan melalui beragam alat permainan edukatif seperti rebana dan gitar mainan. Rebana membantu anak mengenal suara musik dan belajar memukul rebana yang sesuai dengan melodi, sedangkan gitar mainan mengenalkan anak dengan suara gitar dan cara memetik gitar yang baik dan benar. Yang kelima, alat permainan edukatif untuk mengembangkan kecerdasan kinestetik. Kecerdasan kinestetik adalah kemampuan untuk menggabungkan antara fisik dan pikiran sehingga menghasilkan gerakan yang sempurna. Jika gerak sempurna yang bersumber dari gabungan antara pikiran dan fisik tersebut terlatih dengan baik, maka apapun yang dikerjakan oleh seseorang akan berhasil dengan baik pula. Nah, secara sederhana, ada yang memiliki kecerdasan kinestetik memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Di usia lahir sampai dengan 1 tahun, menggerak-gerakkan tangan, mengangkat kepala, bisa tengkurap dan membalik tanpa bantuan. Usia 1 sampai dengan 2 tahun, mampu berdiri tegap dan berjalan pendek, berlari-lari kecil, naik turun tangga dengan berpegangan.
Usia 2-3 tahun mampu berjalan dengan stabil, lancar berlari-lari. Usia 3-4 tahun berjalan dan berlari dengan penuh keseimbangan badan, melipat kertas dengan rapi. Usia 4-5 tahun berjalan dengan berbagai variasi misalkan maju mundur dan menyamping. Usia 5-6 tahun mampu menjaga keseimbangan badan ketika berjalan di atas titian, mampu senam dengan gerakan dan mampu melompat dengan 1 atau 2 kaki secara bervariasi. Kecerdasan kinestetik anak usia dini dapat dikembangkan dengan berbagai alat permainan edukatif seperti perosotan dan jungkat-jungkit. Perosotan membantu anak untuk berlatih kemampuan otot dan ketangkasan yang dalam hal ini kemampuan fisik dan motorik anak. Sedangkan jungkat-jungkit melatih anak untuk konsentrasi, menguatkan keseimbangan otot dan melatih ketangkasan. Nah, mungkin teman-teman akan bertanya, bedanya jungkat-jungkit dan perosotan. Nah, perbedaannya adalah pada saat memainkannya. Pada permainan perosotan, anak bisa melakukannya secara pribadi. Sementara pada permainan jungkat-jungkit, anak bermain secara berkelompok atau berdua. Yang keenam, alat permainan edukatif untuk mengembangkan kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal merupakan kemampuan untuk berhubungan dengan orang lain. Kecerdasan interpersonal yang baik membuat anak memiliki kepekaan hati yang tinggi sehingga bisa bersikap empatik tanpa menyinggung atau menyakiti perasaan orang lain. Nah, secara sederhana, anak yang memiliki kecerdasan interpersonal ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Usia lahir sampai dengan 1 tahun, anak mengamati mainan yang digantungkan di atasnya. Usia 1-2 tahun, anak muda berbaur dengan anak-anak lain ketika bermain. Usia 2-3 tahun, anak muda berkenalan dengan anak-anak lain, senang berada di dekat kerumunan teman-temannya. Usia 3-4 tahun, anak senang pinjam meminjam atau tukar-menukar benda mainan ketika sedang bermain. Kemudian, di usia 4-5 tahun, anak mau mengalah dengan teman bermainnya, tidak mengganggu temannya dengan sengaja. Usia 5-6 tahun, anak mengetahui bagaimana menunggu giliran ketika bermain, berani berangkat sekolah tanpa diantar, tertib menggunakan alat atau benda mainan sesuai dengan fungsinya. Kecerdasan interpersonal anak usia dini dapat dikembangkan dan distimulasi melalui berbagai kegiatan bermain yang melibatkan orang lain. Alat permainan edukatif yang dapat digunakan untuk mengembangkan kecerdasan ini yaitu balok dan ular naga. Melalui balok, anak belajar bermain dalam kelompok dengan saling bekerja sama, membangun imajinasi mereka, sedangkan ular naga membantu anak untuk belajar bersosialisasi dengan orang lain. Alat permainan ini termasuk permainan tradisional yang mudah dimainkan oleh anak secara berkelompok. Yang ketujuh, alat permainan edukatif untuk mengembangkan kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan intrapersonal adalah kemampuan untuk memahami diri sendiri dan bertanggung jawab atas kehidupannya sendiri. Kecerdasan ini merupakan pengimbangan terhadap kecerdasan interpersonal. Jika kecerdasan interpersonal menunjukkan kemampuan untuk berhubungan dengan orang lain, maka kecerdasan intrapersonal menunjukkan kemampuan untuk berhubungan dengan diri sendiri. Nah, secara sederhana, anak yang memiliki kecerdasan intrapersonal memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, di usia lahir sampai dengan 1 tahun, anak senang mengamati benda yang disentuhnya. Usia 1-2 tahun bisa mengungkapkan perasaan atau emosinya. Usia 2-3 tahun, anak bermain tanpa disuruh. Usia 3-4 tahun, anak senang mengajak temannya bermain. Usia 4-5 tahun menunjukkan sikap percaya diri yang tinggi. Dan usia 5-6 tahun, selalu bersemangat ketika bermain, memiliki motivasi yang tinggi, sering menyendiri, berkhayal atau berpikir, diam ketika marah seolah-olah mengendalikan emosinya. Kecerdasan intrapersonal anak usia dini dapat dikembangkan dan distimulasi melalui berbagai alat permainan edukatif. Kecerdasan intrapersonal sangat berhubungan dengan emosi atau perasaan seseorang, sehingga alat permainan yang digunakan lebih fokus pada bagaimana cara mengenal diri sendiri. Nah, salah satu alat yang bisa digunakan adalah cermin. Cermin adalah alat permainan yang dapat membantu anak mengenali dirinya sendiri, sehingga sangat disarankan agar dalam ruang bermain anak disediakan cermin. Alat permainan edukatif untuk kecerdasan naturalis. Kecerdasan naturalis menurut Sri Widayanti adalah kemampuan untuk mengenali berbagai jenis flora, tanaman, fauna hewan, dan fenomena alam lainnya seperti asal-usul binatang, pertumbuhan tanaman, terjadinya tata surya, galaksi, dan lain-lain.
Nah, kecerdasan ini ditambahkan oleh Garner ke dalam multiple intelligence pada tahun 1995. Nah, pada umumnya, orang yang rendah kecerdasan naturalisnya akan mudah mengeksploitasi alam. Sebaliknya, mereka yang memiliki kecerdasan naturalis akan menjaga kelestarian alam mulai dari hal yang sederhana. Anak yang memiliki kecerdasan naturalis memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, di usia lahir sampai dengan 1 tahun, tertarik bermain di alam bebas, senang melihat gambar pemandangan alam. Usia 1 sampai dengan 2 tahun, anak senang mengamati dan berinteraksi sederhana dengan tanaman, terutama tanaman hias seperti bunga, hewan peliharaan, dan lain-lain. Kemudian di usia 2 sampai dengan 3 tahun, anak senang bermain dengan benda-benda alam, menata batu-batu kerikil, membuat mobil-mobilan dari tanah liat, menggunakan uang dari daun, dan lain-lain. Kemudian di usia 3 sampai dengan 4 tahun, anak mampu membedakan objek alam sesuai dengan karakteristiknya. Misalnya membedakan batu dan kerikil, kucing dan anjing, dan lain-lain. Kemudian di usia 4 sampai dengan 5 tahun, anak suka bermain cocok tanam, senang memelihara hewan pemeliharaan. Kemudian di usia 5 sampai dengan 6 tahun, anak mampu memberi makan hewan peliharaannya secara sederhana, mampu menyiram tanaman secukupnya, mampu berkreasi, memperindah taman atau halaman. Kecerdasan naturalis anak usia dini adalah kecerdasan yang berhubungan dengan kesukaan dan kecintaan pada lingkungan atau alam sekitar. Kecerdasan ini dapat dikembangkan dan distimulasi melalui permainan akuarium dan berkebun. Melalui akuarium, anak dapat mengetahui berapa bentuk ikan dan memberi makan ikan secara sederhana. Dalam konteks ini, anak diharapkan dapat mencintai alam atau lingkungannya, termasuk binatang. Sedangkan kegiatan berkebun atau bercocok tanam, anak dapat mengenali secara langsung bahan-bahan alam seperti tanah, biji-bijian, pupuk, air, dan lain-lain. Selanjutnya, untuk pengertian anak berkebutuhan khusus, ciri-ciri anak berkebutuhan khusus, kemudian alat permainan edukatif yang digunakan untuk mengembangkan anak berkebutuhan khusus akan dijelaskan oleh teman saya. Pengertian ABK. Anak kebutuhan khusus merupakan anak yang membutuhkan perhatian ekstra dari orang-orang di sekitarnya, baik perhatian dari orang tua, guru, kerabat, maupun teman-teman sebayanya juga. Nah, anak-anak yang mempunyai kebutuhan khusus ini tidak perlu dijauhi atau dihindari, melainkan perlu didekati dan diberikan dampingan, supaya potensi-potensi yang ada di diri anak tersebut dapat berkembang dengan baik. Jenis-jenis ABK. Yang pertama ada tunanetra, merupakan bentuk cacat fisik yang terjadi pada penglihatan atau mata. Yang kedua ada tunarungu, merupakan bentuk cacat berkaitan dengan pendengaran, yaitu telinga. Yang ketiga adalah keterlambatan mental atau yang biasa disebut sebagai tunagrahita. Slamet Suyanto 2005 memberi pengertian bahwa tunagrahita adalah penyakit bawaan yang disebabkan oleh kelainan kromosomal. Yang keempat, autisme. Salah satu bentuk kelainan pada anak yang diakibatkan oleh gangguan fungsi syaraf otak. Lalu, Slamet Suyanto 2005 memberi pengertian bahwa anak yang mengalami autisme akan mengalami gangguan komunikasi sosial dan hanya asik dengan dunia bawah sadarnya sendiri. Yang kelima ada gangguan perilaku, merupakan bentuk kelainan yang terjadi pada diri anak disebabkan oleh perilaku-perilaku yang ditunjukkan oleh anak dalam lingkungannya. Gangguan perilaku dalam lingkungan psikologi ini biasanya disebut dengan tunalaras. Manfaat APE untuk anak berkebutuhan khusus. Alat permainan edukatif ini merupakan salah satu bentuk sarana yang dapat dimanfaatkan sebagai media dan sumber belajar untuk anak berkebutuhan khusus. APE ini juga sebagai sarana belajar dan terapi. Saat anak bermain, sebaiknya dilakukan dengan bimbingan dari pendidik maupun orang tua. Kemudian, pada saat anak berkebutuhan khusus sedang asik bermain, pendidik maupun orang tua juga harus tetap mengawasinya sehingga anak tetap dalam kondisi aman dan nyaman dalam mainan tersebut. Jika dilakukan secara rutin, bermain dengan APE secara tidak langsung akan
membantu pertumbuhan perkembangan pada anak. Bentuk pendidikan anak berkebutuhan khusus. Yang pertama adalah sikap kasih sayang. Paling utama dalam memberikan pelayanan kepada anak berkebutuhan khusus itu ialah sikap kasih sayang. Pendidik harus menyadari bahwa anak berkebutuhan khusus merupakan anak yang mempunyai kelebihan istimewa. Yang kedua adalah berlaku adil pada setiap anak. Sebagai pendidik yang baik dan berkompeten, sudah seharusnya memperlakukan peserta didik secara adil tanpa pilih kasih dan memihak kepada siapapun. Yang ketiga adalah pelayanan dengan sepenuh hati. Melayani anak kebutuhan khusus dengan sepenuh hati merupakan bentuk pengabdian yang luar biasa. Tanpa ada paksaan, tentu tanpa ada paksaan pekerjaan juga, atau hanya sekedar mendapatkan gaji, melainkan betul-betul dalam hati yang paling terdalam. Yang keempat ada memberikan sarana dan prasarana yang memadai untuk membantu dan mempermudah anak berkebutuhan khusus dalam mengikuti pembelajaran. Yang kelima ada pelaporan hasil perkembangan anak dengan memberikan laporan perkembangan anak berkebutuhan khusus kepada orang tuanya. Alat permainan edukatif untuk anak berkebutuhan khusus, yaitu yang pertama ada alat musik. Alat musik ini dapat digunakan untuk anak berkebutuhan khusus, terutama untuk anak tunanetra dan tunarungu, karena suara yang dihasilkan dari musik atau alat musik dapat membantu melatih pendengaran anak dan melatih ketajaman mengenal suara pendengaran bagi anak tunanetra. Yang kedua ada permainan bola yang dapat dimanfaatkan untuk melatih motorik anak, yaitu ada motorik, baik motorik halus maupun motorik kasar. Yang ketiga ada permainan puzzle, dapat diberikan bagi anak segala usia, mulai dari 2 tahun sampai 8 tahun. Yang membedakan permainan puzzle itu hanyalah tingkat kerumitannya. Yang keempat ada balok, adalah jenis permainan edukatif yang berupa potongan balok-balok dengan berbagai bentuk dan ukuran. Yang kelima ada prosotan. Prosotan ini merupakan salah satu permainan alat edukatif untuk mengembangkan motorik kasar pada anak. Lalu yang keenam ada bak pasir. Secara umum dapat digunakan oleh setiap anak dalam bermain, termasuk anak berkebutuhan khusus. Bak pasir dapat dimanfaatkan sebagai media menstimulasi perkembangan motorik halus anak dan melatih kreativitas pada anak. Presentasi kami, jika ada teman-teman yang ingin bertanya, silahkan mengajukan pertanyaan pada forum Bella. Ada kata yang salah atau kurang berkenan di hati teman-teman, mohon maaf dan terima kasih.